Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Nah, ketemu lagi bareng aku Isnawati. Di video kali ini aku pengen ngebahas tentang BPI. Tentunya ini video yang paling kalian tunggu-tunggu. Di channel aku membahas tentang full beasiswa pendidikan Indonesia. Teman-teman semua, jadi beberapa sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu aku tuh mengikuti seminar internasional di Malaysia, dan kalian tahu itu biayain dari mana? Dari BPI. Nah, itu adalah salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita menjadi awardee beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia. Dan 2 Mei kemarin, pas tepat pada Hari Melindikan, beasiswa pendidikan Indonesia itu buka. Dan untuk beasiswa tahun 2024 ini banyak banget yang berubah dari pendaftarannya, kemudian juga formasi-formasinya, dan kategori-kategori apa saja sih yang saat ini sedang dibuka di BPI. Nah, teman-teman semua, kalau kalian masih berniat ingin melanjutkan kuliah, kemudian baik S1, S2, ataupun S3, ayo kita daftar di Beasiswa Pendidikan Indonesia. Beasiswa ini mirip banget pembiayaannya, semua sama dengan LPDP. Nah, gimana cara mendaftarnya? Simak videonya baik-baik ya. Oke teman-teman semua, jadi beasiswa pendidikan Indonesia ini merupakan, bagi kalian yang belum tahu apa itu BPI, jadi BPI ini merupakan beasiswa yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang program beasiswanya itu dari pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Nah, beasiswa Kemendikbudristek ini terdiri dari beberapa program, baik itu bergelar maupun non-bergelar. Nah, teman-teman semua, di dalam BPI ini semua jenis program beasiswa itu baik dari jenjang D4 atau S1, S2 maupun S3 untuk perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Nah, teman-teman semua, BPI Kemendikbudristek sendiri ini adalah diluncurkan pada tanggal 22 April 2021 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi kalau kalian hitung-hitung misalnya sekarang kan udah 2024, dari 2021, 22, 23, dan 24. Berarti sudah ada 4 periode beasiswa ini ya. Untuk saat ini, untuk tahun 2024 ini, untuk kategori-kategori BPI itu lumayan banyak ya teman-teman. Mulai dari seperti tadi saya bilang, mulai dari S1, S2, sampai S3. Nah, apa sih bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya? Nah, untuk beasiswa pendidikan Indonesia tahun ini itu, untuk S1 itu, dia itu ada 5 kategori. 5 kategori itu, yang pertama adalah beasiswa S1 untuk calon guru SMK, ini yang untuk dalam negeri. Kemudian, yang kedua, beasiswa S1 pelaku budaya dalam negeri. Yang ketiga, beasiswa Indonesia Maju atau biasa disingkat dengan BIM, dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian yang keempat, beasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Dan yang terakhir, beasiswa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kalau teman-teman tanya, ini nanti kalau selesai S1-nya berarti harus ngajar? Iya, karena beasiswanya memang diperuntukkan untuk guru. Jadi bagi teman-teman semua yang saat ini baru lulus SMA atau SMK, kalian bisa ikut daftar di beasiswa ini. Kemudian yang kedua adalah beasiswa S2. Untuk beasiswa S2 itu ada 4 kategori. Yang pertama itu adalah beasiswa S2 PTA. Nah, PTA ini adalah calon dosen perguruan tinggi akademik. Nah, di sini baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, beasiswa S2 PTA ini untuk calon dosen. Yang kedua adalah beasiswa S2 PTV, calon dosen perguruan tinggi vokasi.
Nah, ini juga masuk dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi ada 2 beasiswa calon dosen untuk S2, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa S2 pendidik dan tenaga kependidikan, dalam negeri maupun luar negeri. Nah, beasiswa ini yang saya ikuti. Kemudian yang keempat yaitu beasiswa S2 pelaku budaya dalam negeri maupun luar negeri. Jadi 4 kategori untuk yang S2. Nah, selanjutnya untuk yang S3 itu ada 5 kategori untuk tahun 2024 ini. Yaitu yang pertama adalah beasiswa S3 PTA, perguruan tinggi akademik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, di sini untuk persyaratannya nanti saya akan bantu kalian untuk melihat persyaratannya ya. Kemudian yang kedua itu adalah beasiswa S3 PTA, perguruan tinggi akademik, joint degree atau double degree. Jadi kalau yang tadi itu cuman 1 gelar, kemudian yang kedua ini adalah joint degree atau double degree. Nah, yang ketiga adalah beasiswa S3 pelaku budaya dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, beasiswa S3 dosen LPTK pendidikan profesi guru luar negeri. Nah, jadi ini untuk yang dosen, tapi dia itu dosen PPG yang ingin kuliah di luar negeri. Kemudian yang kelima yaitu beasiswa PTV perguruan tinggi vokasi dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu tadi ada 5 kategori untuk S3. Nah, kenapa sih kayaknya ada yang kurang gitu ya? Iya, benar sekali teman-teman. Untuk beasiswa guru dan tenaga kependidikan itu biasanya kan ada untuk S3. Tapi tahun ini ditiadakan. Nah, salah satu alasannya adalah karena urgensi seorang guru untuk S3 itu masih belum kayak urgensi dosen untuk jadi S3 seperti itu. Jadi kebanyakan jadinya kuotanya itu akan dibanyakin untuk guru-guru, tetapi bukan untuk S3, tetapi untuk S2. Jadi bagi guru-guru kalian semua, guru-guru di luar sana yang ingin kuliah lagi S2 nih bisa daftar. Nah, gimana sih cara pendaftarannya? Untuk pendaftarannya, kalian bisa buka link. Ini aku kasih nanti di description box. Aku kasih linknya di situ. Kalian bisa buka, kalian juga bisa lihat persyaratannya apa saja sih yang ada di link tersebut. Berulang kali saya ucapkan buat teman-teman semua, saya ingatkan juga bahwasanya ketika kita ingin mendaftar beasiswa, yang pertama kali yang perlu kalian lakukan itu adalah membaca. Kenapa? Karena belum tentu, misalnya nih, saya ngomong kayak gini sama kalian, kalian udah nonton video saya, kalian juga udah nonton video-video orang lain tentang beasiswa, tapi bisa saja orang itu salah atau saya salah gitu. Jadi sebaiknya kalian benar-benar harus membaca persyaratan beasiswa itu, apakah kalian masuk kategori beasiswa itu atau tidak. Nah, teman-teman semua, banyak banget yang nanya ke saya, Kak, kira-kira saya ini cocok masuk kategori beasiswa apa? Masalahnya saya tuh nggak bisa kayak nentuin, oh kamu ini cocok kayak gini. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Kita harus tahu kapasitas kita ada di mana, persyaratan kita yang cocok masuk ke kita tuh yang mana gitu. Jadi benar-benar harus dari diri kita sendiri, baca panduannya, baca websitenya, kemudian mungkin kalian bisa nonton pengalaman-pengalaman orang lain tentang beasiswa ini. Jadi benar-benar harus fokus ke situnya dulu. Nah, teman-teman semua, untuk buku panduannya kalian bisa, mungkin saya bisa nanti kasih link ke kalian di bawah di description box juga. Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk nanti yang tahun 2024. Jadi panduannya itu beda. Nah, teman-teman semua, nah sekarang aku mau apa saja sih syaratnya ketika kita ingin mendaftar sebagai calon awardee dari Beasiswa Pendidikan Indonesia. Yang pertama tentunya warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah telah diterima dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan skema pada program studi yang ditetapkan oleh BPPT. Jadi sebenarnya ketika kita membuka website dari BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia ini, kita bisa melihat di situ
skema beasiswanya, maksudnya yang tadi ya, kategori-kategori beasiswanya. Terus di situ juga ada linknya guys. Nah, ini aku cantumin di sini ya. Nah, di situ ada link yang bisa kalian buka. Link tersebut itu nanti akan menghubungkan kampus-kampus mana saja yang bisa dituju. Gitu. Jadi kalian benar-benar buka dulu linknya. Kalian tahu kampus mana saja yang kalian pengen tuju. Nah, dari situ kalian akan tahu, oh, aku mau ke kampus ini, gitu ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya adalah kalian harus punya LOA. Nah, LOA sendiri ini tadi ya yang saya sebutkan adalah telah diterima dari perguruan tinggi. Nah, kalau kalian masih bingung apa itu LOA dan lain sebagainya, kalian bisa nonton video aku yang ini ya. Yang ini nanti aku bahas tentang LOA. LOA ini penting. Nah, inilah perbedaannya beasiswa LPDP dengan BPI itu adalah salah satunya adalah LOA. Nah, kalau di BPI itu memang persyaratan yang paling urgen itu adalah memiliki LOA. LOA ini adalah surat yang menyatakan bahwa kita sudah diterima di kampus. Nah, inilah perbedaannya. Jadi ketika kita ingin mendaftar di BPI, maka kita harus memiliki LOA, teman-teman. Nah, LOA ini penting karena ingin mengetahui bahwasanya teman-teman itu memang sudah diterima di kampus tersebut. Kemudian tentunya ijazah, transkrip nilai bagi teman-teman semua yang mendaftar sebagai D4 atau S1 itu sudah tentu memiliki ijazah, memiliki juga transkrip nilai S1, S2, S3 gitu ya kalau pengen daftar. Kemudian terus apakah butuh TOEFL? Kalau kalian mendaftar di kampus dalam negeri, maka beasiswa pendidikan Indonesia ini tidak mewajibkan TOEFL. Tapi kalau kalian mendaftar di kampus luar negeri, maka tentunya butuh TOEFL. Sebenarnya itu saja sih persyaratan-persyaratan umumnya yang perlu kalian lengkapi untuk mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia. Dan kalau misalnya kalian kayaknya banyak sebenarnya persyaratannya ya teman-teman. Kalian tinggal baca aja di buku panduannya. Nanti aku cantumin link. Kalian bisa buka di situ juga buku panduannya. Terus kalian juga bisa buka di websitenya Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, itu aja video aku hari ini membahas tentang skema apa saja sih yang terbuka atau kategori apa saja sih yang terbuka untuk Beasiswa Pendidikan Indonesia di tahun 2024 ini. Semoga kalian bermanfaat dengan video-video aku. Sebenarnya banyak banget yang bertanya, Kak, buatin ini dong, Kak. Bagaimana kalau aku ini banyak banget ya, guys. Dan jujur karena aku lagi menyelesaikan tesis, aku nggak sempat untuk bikin video yang full membahas tentang BPI lagi. Karena benar-benar aku fokus sama tesis aku. Nah, semoga kalian semua senang dengan video-video aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya kalian pengen tanya sesuatu, semoga aku bisa jawab satu-satu pertanyaan dari kalian. Atau biasanya kalau misalnya aku nggak sanggup untuk membahas, ngetik satu persatu pertanyaan dari kalian, jawabannya seperti apa, kalian bisa nanti aku bikinin video. Oke, terima kasih sudah bantu support aku di channel ini. Semoga channel ini masih bermanfaat. Jika nanti misalnya aku udah lulus tahun ini, insya Allah channel ini masih bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin bantuan terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia. Dan juga mungkin ke depannya bagaimana channel ini bisa berkembang, itu sangat bergantung dari kalian semua. Senang banget bisa kenal dengan beasiswa pendidikan Indonesia. Saya sebagai seorang guru yang hanya seorang guru di daerah Papua yang tempatnya itu terpencil, ternyata bisa kuliah lagi mendapatkan beasiswa. Terima kasih buat teman-teman semua atas supportnya. Sekali lagi, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.